Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel horor. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Misteri Lantai 13. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di tengah kota besar, terdapat sebuah gedung perkantoran yang megah dan modern. Namun, gedung ini memiliki satu lantai yang selalu ditinggalkan kosong. Tidak ada karyawan yang berani bekerja di lantai itu. Lantai 13. Karena banyak cerita menyeramkan yang beredar di antara para pekerja. Di suatu malam, Rina mendapat kerjaan, yang membuat Rina terpaksa harus tetap berada di kantor untuk menyelesaikan proyek penting. Ia sudah sering mendengar cerita-cerita aneh tentang lantai 13. Tapi karena tuntutan pekerjaan, ia tak punya pilihan lain selain mengabaikan rasa takutnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hanya ada beberapa orang yang masih bekerja di lantai lainnya. Ketika Rina sedang fokus bekerja, tiba-tiba listrik di gedung itu padam. Lampu-lampu mati, dan suasana menjadi gelap gulita. Rina mencoba menenangkan diri dan menghubungi petugas keamanan melalui interkom. Tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, ia memutuskan untuk turun ke lantai bawah menggunakan tangga darurat karena lift otomatis tidak berfungsi saat listrik padam. Saat ia membuka pintu tangga darurat, suara pintu berderit dan suasana mencekam. Rina menyalakan senter dari ponselnya dan mulai menuruni tangga dengan hati-hati. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar suara langkah kaki lain di atasnya. Semakin mendekat, dengan panik, Rina mempercepat langkahnya. Tetapi suara langkah kaki itu juga semakin cepat. Tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasi dari belakang. Rina menoleh dan di atasnya, ia melihat sesosok bayangan berdiri di tangga lantai 13. Bayangan itu tampak seperti seseorang. Namun wajahnya tertutup bayang-bayang gelap. Bayangan itu mulai bergerak menuruni tangga. Namun langkahnya sangat pelan dan teratur, seolah-olah tidak terburu-buru. Rina merasa terjebak di antara ketakutan dan logika, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi ketika bayangan itu semakin dekat, ia bisa melihat wajah pucatnya yang tidak memiliki mata. Hanya rongga gelap yang dalam. Bayangan itu membuka mulutnya, dan suara mengerikan keluar, seperti jeritan yang teredam. Rina tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari secepat mungkin, menuruni anak tangga dengan perasaan dikejar. Bayangan itu tampaknya semakin cepat. Langkah kakinya bergema di seluruh tangga. Ketika Rina hampir sampai di pintu keluar, ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dan senter ponselnya padam seketika. Dalam kegelapan total, ia meraba-raba pintu keluar dan berhasil membukanya dengan susah payah. Ketika ia keluar dari tangga, tiba-tiba lampu gedung kembali menyala. Rina melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tangga darurat kosong, tidak ada tanda-tanda bayangan itu. Namun, pintu ke lantai 13 tertutup rapat dengan bunyi yang memekakkan telinga, seperti memberi peringatan. Sejak malam itu, Rina tidak pernah mau lembur lagi. Bayangan dari lantai 13 terus menghantui pikirannya. Dan setiap kali ia berada di dekat tangga darurat, ia merasakan kehadiran sesuatu yang menyeramkan. Meskipun tidak ada siapapun di sana, gedung itu tetap berfungsi, dan lantai 13 tetap kosong. Tak pernah diisi oleh karyawan manapun. Namun, di malam hari, mereka yang masih berada di kantor kadang mendengar suara langkah kaki di tangga darurat, meskipun tidak ada yang berani memeriksa siapa yang berjalan di sana. Selesai.